Kita lanjutkan dialog di studio. Saya masih bersama Mas Saidiman Ahmad, peneliti dari SMRC. Mas Saidiman, jika benar pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati akan dilangsungkan nanti setelah pelantikan tanggal 20 Oktober, ini apa artinya? Artinya PDIP sudah tidak bisa lagi menyodorkan nama untuk posisi calon menteri atau menyampaikan bahwa akan berada di luar pemerintahan atau di dalam, atau sebenarnya memang sudah ada nama-nama yang dipasang oleh PDIP di dalam? Jadi tidak jadi ketemu hari ini. Tidak jadi ketemu hari ini. Kalau tidak jadi ketemu hari ini. Ya artinya kalau tidak jadi ketemu hari ini artinya PDI Perjuangan punya posisi yang agak berbeda nih. Kalaupun dia dikatakan sebagai bagian dari partai pendukung Pak Prabowo, artinya dia agak berbeda dengan partai-partai lain yang benar-benar elit-elit utamanya ada di dalam pemerintahan. Tentu saja kita juga menerima informasi bahwa walaupun elit-elit utamanya atau kader utamanya tidak ada dalam pemerintahan, tetapi ada sejumlah nama yang disebut-sebut ini agak dekat dengan PDI Perjuangan, ada Budi Gunawan misalnya, bahkan disebut Sri Mulyani ya, walaupun saya agak kurang sepakat soal itu, karena saya melihat Sri Mulyani adalah tokoh yang sangat penting, profesional gitu, dan saya menduga pertimbangan menarik Sri Mulyani untuk masuk kabinet Prabowo ini benar-benar alasan sangat krusial gitu posisinya, karena salah satu program utama Pak Prabowo kan adalah soal sektor ekonomi tentu saja. Nah, tetapi kembali kepada pertanyaan itu, apa artinya kalau kemudian pertemuan Megawati dengan Prabowo itu dilakukan setelah pelantikan? Ya memang ya itu tadi, pertama kader-kader utama PDI Perjuangan mungkin tidak ada di kabinet, atau yang kedua saya juga melihat seperti yang tadi saya katakan ada sejumlah pertimbangan tentu saja ya, karena kita mendengar sebelumnya Ibu Mega ini memang tidak ada persoalan personal atau politik dengan Prabowo Subianto, jadi bisa ketemu sebenarnya. Tapi Bu Mega kita tahu ya punya karakter tersendiri yang sangat keras begitu ya, sangat teguh, memegang prinsip begitu, dan punya persyaratan gitu ya, misalnya bahwa dia ingin masuk kabinet Prabowo Subianto, tetapi orang-orang tokoh-tokoh yang selama ini dianggap mungkin menyakiti hati Ibu Mega ini tidak ada di sana, dan kita saksikan sekarang ternyata ada di sana. Katakanlah misalnya kita bisa lihat dari 16 menteri Pak Jokowi itu kembali masuk ke dalam kabinet Prabowo Subianto. Bahkan ada yang menyebut second kabinet kalau bukan second, karena mereka adalah orang-orang yang pernah dipakai. Orang-orang lama. Tetapi intinya adalah secara garis besar, secara umum kita bisa melihat bahwa ya ini representasi Pak Jokowi ya. Walaupun kita bisa berdebat masing-masing tokoh itu ya punya, tadi yang saya katakan, punya sisi pentingnya di mata Pak Prabowo sendiri-sendiri. Termasuk Pak Prabowo-nya sendiri sebagai seorang jenderal. Iya, betul-betul. Kemudian kita juga melihat ya tokoh-tokoh yang sebelumnya di PDI Perjuangan kemudian keluar, katakanlah menyeberang gitu ke sisi ke kubu lawan dari PDI Perjuangan, Marwara Sirait, ada Budiman Sujatmiko, ini juga menunjukkan bisa saja ini dianggap sebagai oleh Ibu Mega atau PDI Perjuangan sebagai kurang memenuhi aspirasi atau harapan dari PDI Perjuangan. Oke, saya mau masuk ke sana, tapi tolonglah jangan orang-orang yang sebelumnya dalam tanda kutip berkhianat pada partai atau berseberangan dengan partai, tolonglah. Kalau partainya beda oke saja, tetapi tokoh-tokoh ini kan awalnya adalah kader PDI Perjuangan. Tapi saya kira pasti ada pertimbangan-pertimbangan itu, selain bisa juga sebetulnya karena kan Pak Prabowo ini tadi saya mengatakan bahwa ini kan banyak sekali yang ingin ditampung. Tentu Pak Prabowo punya skala prioritas. Yang mana dulu yang harus diberi kesempatan? Tentu yang pertama adalah pendukung utama, partai-partai utama. Katakanlah 4 partai dan 4 partai yang ada di parlemen, kemudian ditambah beberapa partai non parlemen. Tentu itu yang akan diutamakan, dan karena itu diutamakan dan kursi menteri itu juga terbatas ya, kita juga melihat jangan-jangan misalnya partai seperti PDI Perjuangan atau mungkin Partai Keadilan Sejahtera yang kita lihat juga kan sudah berkoalisi dengan Kim Plus, menjadi Kim Plus di beberapa daerah strategis dalam Pilkada 2024. Jangan-jangan ini dipersiapkan misalnya untuk setelah ada reshuffle nanti, tentu kan pemerintahan akan melihat kinerja kinerja kabinet ini 100 hari pertama, kemudian 1 tahun pertama, dan kemungkinan kalau ada yang tidak perform kan bisa jadi ada pergantian, dan kedua partai yang sekarang tidak muncul ini ya bisa jadi
muncul pada periode selanjutnya. Ya, kita akan lihat nanti 100 hari pertama seperti apa. Tentu ini yang tahu persis adalah Ibu Megawati dan Pak Prabowo. Kalau kita tadi menarik time frame misalnya setelah Pak Prabowo dan Ibu Mega berpasangan di Pilpres 2009, kemudian kalah dan kita hampir tidak pernah mendengar friksi di antara keduanya. Dan dari orang lingkaran dalam mereka sendiri juga tidak ada yang mengatakan Bu Mega membicarakan keburukan Pak Prabowo ataupun sebaliknya. Tetapi kenapa pertemuan itu sangat sulit untuk dilakukan antara keduanya? Pak Hasim belum lama ini menyampaikan bahwa bahkan menyebut dari September 2022 Pak Prabowo itu sudah sangat ingin bertemu dengan Ibu Mega dan mungkin juga sebaliknya. Tapi tetap tidak berlangsung pertemuan itu, bahkan kemarin sudah muncul tanggal nih 10 Oktober. Kemudian juga 12 sampai 15 Oktober, bahkan sekarang juga pas ulang tahun Pak Prabowo, tapi belum juga berlangsung. Ada apa kira-kira? Bukan hanya tanggal sebenarnya, bahkan menunya juga sudah ditentukan. Menunya nasi goreng. Nasi goreng. Jadi pertemuan itu ya tampaknya akan terjadi ya kalau kita lihat dari pernyataan-pernyataan elit utama ya, Partai Gerindra atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Lalu kemudian kita juga bisa melihat bahwa selain tadi ya hubungan kesejarahan yang sangat dekat, kita juga bisa melihat misalnya fenomena di mana PDI Perjuangan kembali menjadi ketua DPR Mbak Puan gitu ya. Itu kan artinya memang PDI Perjuangan ini sudah dianggap sebagai bagian dari koalisi besar ini ya. Tinggal apakah mereka akan benar-benar masuk kabinet atau tidak? Ya itu tadi ada sejumlah pertimbangan dan yang juga tadi mungkin tidak bisa dilupakan bahwa ada muncul tentu saja di dalam tubuh PDI Perjuangan tentu ada macam-macam pandangan ya. Ada yang tentu ingin masuk langsung ke kabinet atau ada juga yang mungkin menunda melihat perkembangan di luar sana karena ada harapan juga di masyarakat di luar sana agar oke lah ini kabinetnya besar gitu ya, tapi sisakan sedikitlah di luar biar ada pengontrol. Karena kalau tidak ada pengontrol untuk pembangunan ke depan, jalannya pemerintahan ke depan bisa menjadi persoalan juga. Karena itu artinya akan ada persoalan akuntabilitas di sana. Akuntabilitas kan biasanya muncul kalau ada kekuatan politik yang cukup signifikan di luar yang bisa menjadi penyeimbang gitu ya. Jadi ini bukan artinya yang di luar ini tidak mau membantu pemerintahan, bukan. Justru yang ada di pemerintahan bekerja maksimal, yang di luar mengontrol, itu adalah bentuk organisasi modern biasanya. Selalu ada pengontrol. Kalau tidak ada kekuatan ini, yang di dalam juga bisa bermasalah gitu. Ya, dan PDIP sudah sangat terlatih kan, sudah pernah puasa 10 tahun dan akhirnya jackpot. Tapi apakah Anda akan melihat pattern itu kembali terjadi kalau saat ini PDIP memutuskan untuk berada di luar pemerintahan? Menurut saya iya, dan kalau kita lihat fenomena pemerintahan Pak SBY ketika PDI Perjuangan, kalau tidak salah bersama dengan Hanura menjadi partai oposisi ketika itu kan pembangunan di masa pembangunan ekonomi ya, sektor ekonomi di masa Pak SBY ketika itu lumayan besar gitu ya. Bahkan pertumbuhan ekonomi kan rata-rata sekitar 6%. Bandingkan misalnya ketika kurang ada kekuatan politik di luar pemerintahan yang cukup kuat di masa Pak Jokowi, terutama periode kedua, itu pembangunan ekonomi rata-rata 10 tahun kan di bawah 5% gitu. Jadi terbukti sebenarnya secara empiris bahwa kekuatan oposisi itu juga membantu pemerintah untuk mengefektifkan pembangunan gitu. Tapi dengan melihat sekarang yang ambisius sekali untuk pertumbuhan ekonomi 8%, bukankah memang mungkin itu yang akan dilakukan oleh kabinet yang sekarang begitu, semakin gemuk, semakin mudah tercapai. Ini kita berhipotesa saja. Iya. Itu salah satu pandangan ya. Ada dua mazhab pandangan sebenarnya. Ada yang mengatakan bahwa stabilitas politik dan sosial itu diperlukan pertama untuk kemudian bisa bekerja secara maksimal dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi. Itu satu mazhab dan memang ada buktinya negara-negara seperti China atau Singapura atau Vietnam memang itu. Tetapi juga ada banyak sekali bukti di dunia ini yang memperlihatkan bahwa adanya kondisi yang demokratis di mana ada pemerintah dan ada kekuatan oposisi di luar yang mengontrol, itu juga sangat bagus untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, ini yang kemudian diungkapkan ya dalam tesis tokoh yang sekarang meraih Nobel Ekonomi, Daron Acemoglu, James Robinson, itu kan persis soal itu. Bagaimana demokrasi itu justru sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi. Jadi ada bukti bahwa stabilitas politik
stabilitas sosial itu menumbuhkan ekonomi, tapi juga ada banyak sekali bukti di dunia ini di mana demokrasi yang baik, yang stabil, di mana ada kekuatan pemerintah dan ada kekuatan pengontrol dan mereka saling berinteraksi begitu ya, saling berdiskursus begitu, berdialektika, itu justru menumbuhkan ekonomi juga. Gitu. Karena check and balances bagaimanapun itu perlu, itu sangat diperlukan. Mas Saidiman, kalau kita kembali bicara tadi, Pak Hasim bahkan mengatakan dari September 2022 Pak Prabowo sudah ingin ketemu dengan Ibu Megawati. Tapi kan isu 2 tahun yang lalu dengan isu sekarang sangat jauh berbeda. Ini sebenarnya yang paling pengen ketemu, itu siapa sih menurut Anda? Saya kira dua-duanya. Tapi kalau kita lihat ya, Pak Prabowo ini memang sejak awal itu, ya itu tadi, beliau sejak hari pertama dinyatakan menang di dalam pemilihan presiden kan sudah langsung muncul ini kan pidato yang menyatakan bahwa ingin ketemu dengan semua, gitu ingin ya, merangkul semua. Jadi ada semangat itu. Karena mungkin Pak Prabowo ini mengambil tadi mazhab pertama gitu ya, bahwa pembangunan ekonomi ini hanya bisa jalan kalau semuanya ikut di dalam pemerintahan. Jadi beliau kan selalu memakai analogi pembangunan jembatan gitu. Dia di sebuah desa, jembatan itu bisa cepat selesai kalau semua masyarakatnya ikut gitu di dalam pembangunan itu. Nah, itu mazhab yang dipakai oleh Pak Prabowo, sehingga dia tidak ingin ada kekuatan politik yang sangat besar ini dan terbukti sangat efektif menjadi oposisi di masa lalu, ini berada di luar pemerintahan. Selain itu kemudian ya itu ada hubungan historis antara Ibu Mega dengan Prabowo Subianto. Ya. Kalau ini kita agak keluar sedikit nih. Kalau misalnya yang tadi, saya jadi ingat pidato Pak Prabowo di GBK setelah diumumkan sebagai pemenang. Jika alasannya adalah untuk stabilitas politik, untuk merangkul semua, untuk guyup, untuk gotong royong merangkul semua. Tapi bagaimana dengan mereka di bawah, para pendukung garis keras dalam hal ini? Atau karena memang sudah dalam tanda kutip diamankan ketua umum partainya, terus kemudian mereka ikut patronnya? Kalau kita lihat dari aspek pandangan publik ya, publik sih menginginkan pemerintahan itu berjalan efektif. Pada satu sisi ada stabilitas politik, ada harmoni sosial, tetapi pada saat yang sama mereka juga melihat pentingnya ada kekuatan di luar kabinet, kekuatan partai politik yang bahkan kalau menurut publik itu lebih baik jumlahnya itu kalau bisa mendekati 50%. Jadi di dalam memang mayoritas, tetapi di luar tidak mayoritas, tetapi jumlahnya cukup signifikan. Nah, itu di dalam survei kita, orang publik yang mendukung ide itu sekitar 64%. Artinya sangat besar ya, mayoritas publik Indonesia menginginkan model pemerintahan semacam itu. Gimana narasinya Mas dalam survei itu? Ya, publik kita tanya kepada publik mana yang Anda pilih, semuanya masuk ke kabinet untuk apa ya? Untuk pembangunan ya yang lebih baik. Kemudian yang kedua, ada kekuatan di luar kabinet, kekuatan politik yang jumlahnya yang mendekati 50%. Untuk sebagai penyeimbang atau pengontrol pemerintahan. Mana yang Anda pilih dari dua model ini? 64,9% menyatakan ya ini tadi, bahwa semestinya ada kekuatan di luar kabinet yang cukup kuat gitu ya. Dan kita juga tanya kepada publik, Anda melihat pemerintahan Pak Jokowi bagaimana? Apakah ada kekuatan semacam itu? Itu lebih banyak yang menyatakan tidak ada dibanding ada. Tetapi ketika apa artinya? Artinya ya mereka melihat realitas. Realitas di dalam pemerintahan Pak Jokowi kan yang menjadi oposisi kan sangat kecil gitu ya. Terutama di periode kedua itu kan hanya diwakili oleh Demokrat dan PKS yang jumlahnya di parlemen itu sekitar 17 atau 18%. Kemudian di setahun sebelum berakhir Pak Jokowi, Demokrat juga masuk gitu ya, sehingga menyisakan PKS saja di luar pemerintahan yang jumlahnya sekitar 8% di parlemen. Itu sangat kecil dan itu ditangkap oleh publik. Ini tidak memadai, oposisi hanya 8%. Nah, tapi kita tanya juga prediksi mereka soal Pak Prabowo. Yang menarik, ini survei tahun 2000. Kita survei baru 2 minggu lalu kalau tidak salah, di Oktober ini. Kita tanya juga prediksi mereka Pak Prabowo akan bagaimana. Lebih banyak yang mengatakan akan ada partai politik yang cukup kuat di luar pemerintahan yang berfungsi sebagai pengontrol pemerintah yang ada. Jadi agak berbeda. Mereka melihat realitas yang kurang ideal di masa Pak Jokowi soal dari sisi itu, tetapi memprediksi Pak Prabowo tidak akan seperti itu.
akan ada kekuatan politik yang cukup signifikan di luar. Dan kalau kita lihat hari-hari ini di mana yang dipanggil ke Kertanegara kan tidak muncul elit-elit utama partai PKS, partai Nasdem sendiri menyatakan tidak akan masuk kabinet, kemudian PDI Perjuangan. Kalau ketiga partai ini digabung, ini jumlahnya sekitar 40% atau hampir 40%. Kalau itu terwujud, itu berarti sesuai dengan harapan publik kepada Pak Prabowo Subianto. Oke. Kalau tadi diksinya adalah pengontrol, PDIP sejak awal mengatakan bahwa dia akan menjadi kekuatan penyeimbang. Artinya apa di sini? Tadinya publik juga berharap bahwa PKS dan PDIP akan menjadi kekuatan sebagai pengontrol tadi. Tapi rupanya mungkin nantinya PDIP akan berdiri sendiri. Apakah itu cukup dengan komposisi yang besar di parlemen? Ya tentu saja itu tidak ideal ya. Tetapi kalau kita lihat PDIP, memang dalam sejarah pemerintahan ya, sejak Pak SBY ketika pemilihan langsung sampai hari ini memang selalu kekuatan pengontrol ini memang selalu minoritas di parlemen, agak kecil ya. Pernah agak banyak ya di masa ketika Pak Jokowi baru di 2014, itu kan jumlah partai pendukung Pak Jokowi ketika itu kan sangat sedikit ya, sekitar 30 sekian persen, tidak sampai 40%, tetapi kemudian bergabung juga partai-partai yang lain sehingga mereka menjadi kekuatan dominan di parlemen, 64 sekian persen gitu ya. Tapi itu terus bergulir dan membesar begitu. Jadi memang tradisi pemerintahan yang lalu, baik Pak SBY maupun Pak Jokowi, itu kekuatan penyeimbang ini selalu kecil. Tetapi dulu kita punya partai seperti PDI Perjuangan yang sangat keras gitu ya. Di masa Pak Jokowi juga lumayan kritis ya, waktu di periode pertama partai Gerindra menjadi kekuatan penyeimbang itu sangat vokal juga. Di periode kedua ada yang sangat vokal tentu saja Pak Demokrat dan PKS juga, walaupun kecil 17-18% di parlemen, tetapi kan mereka bersuara ya di dalam momen-momen penting, itu suara mereka menjadi sangat penting itu untuk mengontrol apa yang telah dilakukan oleh pemerintah. Apakah ada kaitannya, ada korelasinya dengan beberapa elit partai di PDIP misalnya yang tersandera dalam tanda petik dengan sejumlah kasus-kasus korupsi itu yang membuat mereka akhirnya dalam tanda petik lagi bungkam, sudah tidak keras lagi seperti yang Anda sampaikan tadi? Ya, tidak tahu ya apa yang terjadi sebenarnya ya, tetapi mungkin saja itu salah satu faktor. Ada banyak yang menyatakan itu, dan itu mungkin di masa Pak Jokowi. Itu bukan hanya terjadi untuk PDI Perjuangan, tapi juga mungkin untuk partai lain, partai Golkar, partai PKB misalnya, dan seterusnya gitu ya. Ada sejumlah pembicaraan semacam itu di publik. Itu mungkin saja terjadi sebelumnya, dan ada banyak ya pengamat, terutama pengamat politik, terutama yang dari luar itu melihat hal semacam itu terjadi di masa Pak Jokowi, sehingga mereka lumayan kritis ya terhadap kondisi demokrasi di masa Pak Jokowi. Ada penurunan kualitas demokrasi kita di masa Pak Jokowi, dan salah satu persoalannya itu. Dan itu bukan hanya terjadi untuk partai politik, tetapi juga kekuatan-kekuatan sosial, lembaga swadaya masyarakat, ada organisasi massa, kemudian bahkan media ya. Ada tulisan Markus Metzner dari ANU yang bicara soal itu, bagaimana di masa Pak Jokowi televisi-televisi itu umumnya kurang berpihak pada Pak Jokowi, tetapi kemudian ada semacam itu, ada semacam kasus hukum pada beberapa elit media, terutama televisi, yang kemudian dijadikan sebagai semacam itu, semacam sandra begitu ya. Kemudian ya pada akhirnya di akhir jabatan Pak Jokowi, umumnya media terutama televisi itu kemudian berpihak kepada Pak Jokowi. Ada semacam analisa begitu ya di masa sebelumnya, tapi kita belum tahu untuk masa Pak Prabowo kan belum terjadi ya. Semoga saja yang hal semacam itu tidak muncul kembali. Dan kita cukup berbahagia juga Mas Saidiman, karena kita bukan termasuk orang-orang yang tersandera itu. Jadi kita masih bebas untuk bicara segala hal, apa sesuai dengan ekspertis masing-masing. Satu yang juga disayangkan terkait check and balances, bahwa ada kemudian anggota Dewan yang sekarang terpilih lagi mengatakan bahwa check balances itu, kalaupun nanti semua parpol bergabung di dalam pemerintahan, check balances akan tetap dapat dilakukan oleh civil society. Ini kan melanggar konstitusi kita, ini kan melanggar tupoksinya DPR. Kemana fungsi DPR yang ada 3 tupoksinya itu dalam hal pengawasan? Kalau akhirnya nanti yang melakukan check and balances atau yang melakukan fungsi pengawasan itu adalah civil society gitu kan. Kita